Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Tenri Prameswari dari jurusan Fisika Universitas Airlangga dengan NIM 082111333029. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai apa itu operating system, apa itu aplikasi. Kemudian saya juga akan memberikan contoh beserta penggunaannya. Baik, untuk slide yang pertama di sini apa itu operating system? Jadi, operating system atau sistem operasi merupakan program utama yang menghubungkan software aplikasi yang digunakan oleh user atau pengguna dengan hardware. Pengertian sistem operasi secara umum ialah mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan yang disebut dengan tools atau utility berupa aplikasi ke pemakai, sehingga memudahkan dan memberikan kenyamanan penggunaan ketika memanfaatkan sumber daya dari sistem komputer tersebut. Sistem operasi juga dapat diartikan sebagai suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat yang dimiliki oleh mesin, di mana mesin ini berfungsi untuk melakukan sesuatu atau sebagai alat bantu kita dalam menghasilkan sesuatu. Sebelum adanya sistem operasi pada komputer, manusia hanya memakai komputer dengan menggunakan sinyal analog saja, yang mana ini tentunya lebih membatasi kita dalam menggunakan aplikasi yang tentunya tidak sebebas sekarang, di mana kita mampu mengekspresikan diri lebih luas. Operasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi desktop dan sistem operasi jaringan. Sistem operasi desktop merupakan sistem yang digunakan di suatu kantor dengan jumlah penggunaan yang terbatas. Sementara sistem operasi jaringan adalah sistem yang dirancang untuk lingkungan atau perusahaan yang melayani beberapa pengguna dengan bermacam kebutuhan. Baik, untuk selanjutnya ada jenis operating system dan contohnya. Operating system itu ada 6 jenis, dan untuk yang pertama itu adalah sistem operasi standalone. Sistem ini memiliki fitur tertentu yang bisa digunakan secara single ataupun multi-user. Sistem operasi standalone seperti namanya merupakan sistem yang berdiri sendiri, bisa digunakan pada komputer desktop ataupun perangkat portable lainnya. Untuk contoh dari sistem operasi standalone ada Microsoft Windows yang hampir digunakan di seluruh dunia, kemudian ada Linux yang populer di kalangan programmer dan server perusahaan. Selanjutnya ada macOS yang merupakan sistem operasi dari Apple. Selanjutnya ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan merupakan sistem yang berjalan di suatu perangkat khusus yang disebut dengan server. Sistem operasi jaringan ini dipasang pada server, dipakai untuk memberikan pengguna kemampuan untuk mengelola data serta aplikasi. Sistem operasi ini memungkinkan pengguna dalam mengakses dan berbagi file dan perangkat. Kelebihan penggunaan sistem operasi ini yaitu servernya terpusat. Contohnya ada Linux, Unix, Microsoft Windows Server, kemudian macOS X. Untuk yang ketiga ada sistem operasi waktu nyata, real-time operating system. Sistem operating waktu nyata menyediakan dukungan untuk sistem waktu nyata. Sistem operasi waktu nyata bisa berupa sistem waktu nyata secara hard ataupun secara soft. Hard real time diinstal dalam aplikasi dengan batas waktu yang ketat karena sistem akan menjamin penyelesaian tugas secara tepat waktu. Sedangkan yang sistem soft real time tidak memiliki persyaratan waktu. Jadi hard real time tidak memiliki memori virtual. Untuk soft real time-nya memiliki memori virtual, sehingga sebuah tugas akan mendapatkan prioritas atas tugas-tugas yang lain. Kemudian di sini ada sistem operasi seluler.
Seluler merupakan jenis sistem berjalan secara eksklusif pada perangkat kecil seperti smartphone maupun tablet. Sistem operasi seluler ini menggabungkan fitur komputer pribadi dengan fitur tambahan yang berguna untuk perangkat genggam. Sistem operasi seluler akan dimulai saat perangkat dihidupkan. Fungsinya untuk menyediakan akses ke aplikasi yang diinstal. Sistem operasi seluler juga mengelola konektivitas dengan jaringan tanpa kabel. Keuntungan yang didapat dari sistem ini adalah sistemnya mudah dipelajari dan dioperasikan oleh penggunanya, termasuk kita-kita. Namun beberapa OS seluler juga bisa sangat menguras baterai perangkat sehingga perlu rutin pengecasan atau pengisian ulang. Untuk operasi seluler, di sini ada Android yang sedang saya gunakan dan mungkin teman-teman gunakan, Apple iOS yang juga memiliki penggemar yang banyak, serta lagi-lagi Microsoft Windows. Kemudian di sini ada sistem operasi embedded. Sistem operasi embedded atau tertanam merupakan sistem operasi khusus yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu untuk perangkat. Artinya sistem ini tidak berdiri sendiri atau tidak seperti standalone. Tugas utama OS ini menjalankan kode-kode yang memungkinkan perangkat melakukan tugasnya. OS ini berada pada chip dalam perangkat elektronik karena dia ditanam. Contohnya Windows Mobile, kemudian Symbian, kemudian Linux. Nah, untuk yang keenam, yang terakhir, sistem operasi Live CD. Sistem ini bisa berjalan seluruhnya pada CD atau DVD tanpa perlu melakukan instalasi pada hard disk sistem. Jadi kita tidak perlu memiliki hard disk tambahan. Sistem ini akan memanfaatkan RAM yang ada dan perangkat penyimpanan eksternal dan pluggable dalam menyimpan data. Berarti bisa dilepas pasang. Contoh sistem operasi Live CD ada Ubuntu, Slex, Mandriva Linux, kemudian Zorin OS. Untuk kegunaan operating system yang dapat kita temui sehari-hari adalah yang pertama adalah melakukan proses booting atau mengelola sistem operasi dari perangkat. Selanjutnya ada manajemen proses, di mana operasi sistem melakukan alokasi ruang untuk mengaktifkan proses komputer, kemudian melakukan penyimpanan dan berbagi informasi. Kemudian ada loading and execution. Sistem operasi akan memulai dan menjalankan suatu program. Kemudian ada manajemen memori. Sistem operasi berfungsi mengkoordinasikan aplikasi dan juga mengalokasikan ruang untuk program atau aplikasi yang diinstal di komputer. Ada keamanan data di mana sistem operasi berperan dengan melindungi data pengguna dari serangan cyber. Contohnya dari cracker ataupun dari virus. Kemudian ada manajemen drive atau disk. Sistem operasi bisa membantu mengelola drive komputer dan membagi disk. Selanjutnya ada kontrol perangkat. Sistem operasi memungkinkan penggunanya untuk mengizinkan atau memblokir akses ke perangkat. Lalu ada design user interface atau yang dikenal dengan UI, memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi atau disebut dengan antarmuka pengguna. Baik, selanjutnya kita beralih dari pembahasan operating system menuju aplikasi atau yang biasa dikenal sebagai apps. Apps adalah suatu instruksi atau pernyataan yang terdapat pada suatu perangkat keras, baik komputer ataupun smartphone, yang dibuat sedemikian rupa agar dapat mengolah sebuah masukan atau input menjadi keluaran atau output. Atau secara sederhananya, aplikasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah, mengatur, menjalankan tujuan tertentu atau komando tertentu.
Nah, penggunaannya dengan perangkat keras bisa menjalankan perintah seperti mengolah kata, kemudian mengolah angka, mengolah gambar, dan lain sebagainya. Aplikasi tentunya tidak hanya sekedar satu atau dua, tetapi memiliki banyak, bahkan ada beberapa aplikasi yang sama, serupa, tetapi berasal dari perusahaan yang berbeda. Jadi aplikasi itu memiliki banyak ragamnya, dan di sini kita klasifikasikan aplikasi berdasarkan contoh aplikasinya. Ada aplikasi internet, di mana ini memudahkan kita dalam mengakses internet, mengakses informasi dalam jaringan seperti Yahoo, Gmail, Google, yang membuat kita juga bisa bertukar pesan dengan teman-teman kita yang jauh, maupun itu di dalam negeri, antar pulau, hingga yang internasional, antar negara atau benua. Selanjutnya ada aplikasi perkantoran, di mana aplikasi ini digunakan dalam bidang yang bertujuan untuk mempercepat pekerjaan seperti Microsoft Excel. Biasanya digunakan dalam perhitungan keuangan, di mana kita harus menginput data berulang, kemudian melakukan analisis berulang. Nah, Microsoft Excel bisa memudahkan kita dalam melakukan perhitungan yang lebih detail dan lebih cepat, sehingga kita bisa efisien dan efektif. Selanjutnya ada aplikasi grafis. Ini adalah aplikasi yang dicintai oleh seniman, karena aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat desain. Tidak hanya desain, aplikasi ini juga bisa dilakukan untuk melakukan pengeditan pada foto, video. Contohnya Adobe Photoshop, kemudian Adobe Illustrator. Selanjutnya ada juga CorelDRAW. Kemudian di sini ada aplikasi multimedia, merupakan aplikasi yang mendukung untuk menghasilkan sebuah informasi berupa teks, video, dan audio. Contohnya Winamp, Music Media Player, dan lain-lain. Jadi di sini kita bisa bertukar pesan melalui teks, video, rekaman suara kepada teman-teman yang dikatakanlah bisa jaraknya jauh, mulai dari antar pulau hingga antar benua. Selanjutnya yang terakhir yang disukai oleh anak-anak maupun sampai orang dewasa, aplikasi games. Jadi aplikasi ini berisi sebuah permainan yang digunakan untuk hiburan. Nah, masih banyak lagi jenis aplikasi yang belum disebutkan dan masih terklarifikasi lagi, dan mungkin kita bisa mengeksplorasi lebih banyak. Tetapi di sini saya hanya menampilkan 6 contoh aplikasi. Selanjutnya ada klasifikasi aplikasi. Jadi di sini untuk mempermudah mengenal aplikasi, biasanya aplikasi diklasifikasikan menjadi 7 macam. Yang pertama ada sistem software. Aplikasi perangkat lunak ini bisa mengelola serta mengendalikan jalannya operasi internal pada sistem komputer. Kemudian ada real-time software, yaitu perangkat lunak yang bertugas melakukan analisa data, kemudian mengamati serta mengendalikan kejadian pada dunia nyata saat sedang terjadi. Selanjutnya ada business software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur sistem keuangan, di mana pengelolaan uang menjadi hal yang fundamental bagi kita sebagai masyarakat. Jadi dalam bisnis software ini kita bisa lebih dimudahkan dalam pengelolaan dan notulensi keuangan. Selanjutnya ada engineering and scientific software. Ini berfungsi untuk membantu dalam pengembangan teknologi dan dalam kegiatan penelitian.
biasanya dilakukan oleh mahasiswa, kemudian ilmuwan. Selanjutnya ada artificial intelligence software, merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu memecahkan sebuah masalah yang bersifat non-algoritmik, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan dan analisis secara langsung. Lalu di sini yang keenam, web-based software, merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengantarkan pengguna pada akses internet secara langsung. Dan yang terakhir ada personal computer software, perangkat lunak yang ini merupakan perangkat pengguna resmi dan juga pribadi yang telah banyak digunakan sejak 2 dekade terakhir ini. Baik, itu tadi pemaparan dari definisi operating system beserta aplikasi, lalu juga ada contoh dan penggunaannya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa operating system dan aplikasi merupakan dua variabel yang saling berhubungan, di mana operating system lah yang menyediakan ruang bagi aplikasi untuk melaksanakan komando yang diinputkan oleh user atau pengguna. Nah, dari sini kita bisa tahu beragam manfaat dari operating system dan aplikasi. Untuk itu, kita perlu tahu fungsi-fungsi yang dapat dijalankan sehingga kita bisa memaksimalkan kebermanfaatan operating system dan aplikasi. Jadi, kita juga tidak tertinggal akan informasi-informasi update yang membuat kita ketinggalan zaman. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai operating system dan aplikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.